Alasan asam urat sulit sembuh, satu, faktor gaya hidup. Kalau kita kurang minum, kurang air putih, kemudian juga konsumsi purin yang berlebih seperti makan jeroan, kemudian daging merah dan juga seafood, itu akan meningkatkan asam urat dan membuat serangan asam urat yang akhirnya akan sulit sembuh. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Pada orang-orang tertentu memang ada beberapa yang sulit untuk membuang asam urat sehingga akan menyebabkan asam urat ini akan berulang. Kemudian yang ketiga adalah kondisi medis lain seperti penyakit ginjal, penyakit diabetes, kemudian penyakit hipertensi, jantung, dan lain sebagainya. Itu juga dapat menyebabkan asam urat yang terus berulang. Kemudian juga berat badan yang berlebih atau obesitas dapat juga memacu asam urat yang berlebihan juga. Kemudian obat-obatan tertentu seperti obat-obat diuretik, kemudian obat-obat seperti kemoterapi itu juga dapat meningkatkan kadar asam urat. Nah, meskipun asam urat tidak dapat disembuhkan, kita dapat mengaturnya dengan baik, menjaga pola makan kita dengan baik, dan minum dengan teratur, minum air putih yang cukup, sehingga kadar asam urat tetap di batas normal, sehingga tidak menimbulkan serangan asam urat. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati, asam urat yang kadarnya tinggi pada tubuh seseorang ini lama-kelamaan akan menyebabkan kondisi yang tidak nyaman, terutama peradangan pada persendian, biasanya di ibu jari kaki gitu ya. Tapi kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa kemana-mana. Nah, ini akan menjadi topik kita hari ini. Dan kita juga akan membahas mitos atau fakta seputar asam urat yang akan dibahas bersama dokter yang sudah hadir di studio bincang sehati hari ini, Dr. Diana Lilim, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Bekasi. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi, baik Mbak Dika. Pagi, selamat datang di Bincang Sehati. Hari ini kita bahas tentang asam urat nih ya dok ya. Ada beberapa mitos atau fakta yang mau saya tanyakan terlebih dahulu. Takutnya masih salah kaprah dipahami oleh masyarakat. Yang pertama, mitos atau fakta sih dok, kalau asam urat itu akan terasa lebih parah di malam hari. Iya atau tidak? Mitos atau fakta? Oke, itu fakta. Fakta? Ya, betul. Kenapa dok? Karena memang saat malam hari terjadi seperti penurunan suhu, kemudian juga kita punya hormon kortisol, hormon yang normal dalam tubuh kita, itu memang paling rendah tuh di malam hari. Nah, jadi kalau hormon kortisol itu dia memang menyebabkan kalau misalkan kita ada nyeri atau apa tuh jadi lebih ringan gitu. Jadi kalau malam hari malah turun gitu. Jadi di malam hari kenapa jadi rasanya lebih nyeri gitu ya? Ini karena memang ada beberapa hormon yang kerjanya jauh lebih slow gitu ya di malam hari, dan akhirnya membuat kita merasa lebih nyeri gitu ya. Terlebih mungkin kan lagi nggak beraktivitas juga, jadi lebih terasa begitu ya dok ya. Aduh, pasti kebayang ini tidurnya akan terganggu kualitasnya dan kuantitasnya. Oke, kita lanjut lagi. Mitos atau fakta dok, kalau asam urat itu tidak boleh minum kopi. Waduh, yang kopi lovers gimana nih? Ini benar atau tidak? Itu mitos. Mitos, oke. Tetap boleh minum kopi itu kan. Jadi bahkan ada studi yang bilang bisa juga membantu menurunkan. Tapi yang kopinya mungkin kopi yang tanpa gula gitu ya. Justru kalau misalnya kadar gula yang berlebihan atau misalkan pemanisnya berlebihan, justru itu yang bikin asam urat. Seperti itu. Oke, jadi selama ini kita kan mikir kalau asam urat tuh dari sayuran-sayuran hijau mungkin ya. Atau mungkin purin yang terkandung pada makanan-makanan yang tinggi lemak juga misalnya gitu. Ternyata bisa dari gula tadi ya dok ya? Iya betul, pemanis. Pemanis yang memang tinggi dan ini berbahaya. Jadi kalau kopinya sendiri tidak menyebabkan ada masalah pada asam urat, tapi bawaannya nih ya, mungkin susunya atau mungkin gulanya yang tinggi, ini akan menyebabkan ada masalah pada orang yang punya asam urat tinggi. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau asam urat hanya terjadi pada pria. Kita seringnya dengarnya pada pria, tapi apakah iya hanya terjadi pada pria, mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Karena dapat terjadi juga pada wanita. Terutama makin tinggi pada yang sudah menopause gitu. Karena hormon estrogen itu memberikan perlindungan gitu. Tapi memang dua-duanya pun bisa terjadi gitu ya. Mau laki-laki atau perempuan bisa
mengalami asam urat, serangan Jadi asam ini urat. mitos kalau cuma laki-laki saja ya? Tidak mitos. Terlebih perempuan yang sudah menopause, sudah tidak lagi dilindungi oleh hormon estrogennya, ini juga punya potensi yang sama besarnya terhadap asam urat tinggi. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau asam urat itu hanya menyerang jempol kaki. Apakah iya? Karena area paling bawah, mungkin orang berpikir numpuknya semua di sana gitu ya. Apakah memang hanya terjadi pada sendi itu saja atau tidak? Mitos juga. Mitos juga. Nah, jadi bisa di beberapa tempat ya, tapi memang paling sering memang di jempol kaki. Gitu. Bisa di tumit, terus kemudian bisa juga di siku, gitu. Bisa juga di misalkan bahkan di telinga pun juga bisa. Iya. Bisa di telinga. Sampai ginjal gitu. Jadi kadang-kadang kita berpikir enggak kok ini bukan asam urat, soalnya areanya bukan di situ, belum tentu ya dok ya. Betul. Jadi bisa saja terjadi di area manapun, apalagi kalau kita nggak terkontrol ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau asam urat hanya menyerang orang dengan obesitas. Jadi orang yang slim nggak mungkin kena asam urat. Benar atau tidak, mitos atau fakta? Mitos juga, ya karena memang obesitas merupakan salah satu faktor resiko gitu. Tapi bukan berarti yang tidak obesitas tidak bisa kena serangan asam urat gitu. Ya, tapi kalau bisa ya memang mempertahankan berat badan ideal gitu, akan mengurangi resiko seperti itu. Nah itu dia, jadi bukan berarti hanya orang yang obes yang terkena asam urat tinggi, tapi bukan berarti juga jadi boleh obes ya dok ya. Iya betul. Nah, tapi tetap harus waspada untuk kita semua. Sudah terjawab semua mitos atau fakta hari ini. Nanti kita akan bahas dengan tema utama kita tentang asam urat, tapi usai jeda ya dok ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas tema utama kita tentang bahaya asam urat tinggi. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv untuk langsung berkonsultasi dengan dokter kita hari ini. Kita lanjut lagi dengan Dr. Diana Lilim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Bekasi. Kalau kita bicara asam urat, ini kayaknya mungkin sering dengar tapi nggak kenal-kenal banget. Asam urat itu apa sebenarnya dan istilahnya di dalam tubuh kita tuh posisinya ada di mana sih dok? Oke, jadi kalau untuk asam urat sendiri sebenarnya itu secara kadar dalam darah tuh ada di setiap tubuh manusia gitu ya. Mungkin di sini kita bilang hiperurisemia gitu ya kalau untuk asam urat yang berlebihan gitu. Biasa kalau kadar di atas 6,8 itu udah mulai gitu. Ada misalnya kayak mulai mengendap, membentuk kristal-kristal asam urat dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan dalam waktu yang lama itu nanti akan menjadi gout, kalau kita bilang tulisannya GOUT gitu ya, tapi baca gout. Nah itu ketika mulai ada gejala seperti nyeri sendi gitu, sampai bisa menyebabkan juga batu ginjal gitu. Jadi untuk asam urat sendiri itu memang adalah pecahan gitu ya. Kalau kita makan protein gitu, kita makan protein itu salah satu bentuk pecahannya itu adalah si purin gitu. Nah purin itu nanti akan dipecah jadi asam urat. Nah itulah. Nah kalau memang pasti ada, dokter tadi bilang ada di setiap tubuh manusia asam urat ini ada. Berarti kan dalam arti kata sebenarnya zat tersebut ada fungsinya dong untuk tubuh. Iya betul. Fungsinya apa sih dok? Fungsinya sebenarnya dalam kadar yang normal. Untuk antioksidan gitu, untuk melindungi. Sebagus itu sebenarnya fungsinya ya. Tapi kalau berlebihan tidak boleh, malah menyebabkan peradangan gitu. Inflamasi jadinya. Jadi fungsi utamanya justru sebagai antioksidan. Tapi kalau ini berlebihan ya akan jadi masalah. Tadi kalau dokter bilang berarti ada batasannya nih, batas amannya tuh di berapa dok? Setiap gender berbeda nggak? Ada sih, ada bedanya dan memang tergantung laboratoriumnya juga sih kadang-kadang ya. Tapi kurang lebih lah sekitar kalau untuk wanita lebih rendah gitu. 6. Kemudian kalau untuk laki-laki 7 gitu. Apa yang membuat wanita batas atasnya jauh lebih rendah daripada pria? Apakah memang secara metabolisme tubuhnya ada yang berbeda sehingga ambang batas istilahnya ambang batas untuk bisa diterimanya adanya kadar asam urat dalam tubuh wanita tuh nggak bisa lebih tinggi dari itu? Ya memang seperti tadi kita bahas ada sedikit efek perlindungan untuk wanita gitu. Tapi kalau saat udah menopause jadi ya memang harus lebih ini ya.
lebih apa ya, lebih harus lebih waspada seperti ya. itu. Iya. Karena memang akan jadi lebih berisiko juga ketika sudah menopause untuk perempuan atau wanita, karena memang sudah tidak ada lagi perlindungan dari si hormon estrogen yang memang cukup baik gitu ya dok ya. Nah ini berarti kalau bisa dibilang ketika masih dalam masa produktif dan belum menopause, ini risiko terkena asam uratnya akan jauh lebih tinggi pada pria kah atau Ya gimana? betul seperti itu. Memang kalau pada wanita hormon estrogen sangat membantu gitu. Di luar asam urat itu juga terhadap serangan jantung, seperti itu juga lebih perlindungan baik untuk wanita gitu. Oke, nah kalau bicara tentang asam urat ini pasti ada dalam tubuh seseorang, berarti kan ada sumbernya, sumber untuk menciptakan si zat tersebut gitu ya. Ini pada organ apa dok penciptaannya? Sebenarnya sih nggak ada organ satu khusus gitu ya. Jadi memang ketika kita makan purin, kan kadar purin biasa pada protein gitu. Itu nanti dipecah gitu oleh enzim dalam tubuh kita, kemudian dipecah jadi asam urat gitu sih berdasarkan yang kita makan dari sistem pencernaan. Nah, sih. berarti sumber dari luarnya sangat berpengaruh. Ya, sangat berpengaruh. Apa saja yang bisa menyebabkan asam urat kita tuh melewati batas atas kita? Makanan apa dok? Oke, kalau untuk makanan sendiri gitu, terutama yang mengandung purin tinggi seperti protein, terutama tapi protein hewani gitu. Justru protein nabati malah tidak setinggi itu. Dan tidak, kalau berdasarkan penelitian akhir-akhir ini gitu ya, kan mungkin dulu paling dikhawatirkan sayuran hijau gitu ya. Kan? Tapi malah penelitian terbaru gitu kan, kita dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia itu juga sudah menyaring gitu kan, dari penelitian orang di luar negeri gitu. Justru ternyata sayur hijau itu malah tidak seberapa tinggi untuk menyebabkan asam urat. Justru protein hewani terutama seperti daging merah, kemudian seperti seafood, kemudian juga jeroan. Itu sering banget menyebabkan serangan asam urat dan menyebabkan kadar asam urat naik tinggi seperti ini. Justru tinggi sekali nih ya dok ya. Yang tadinya kita berpikir selama ini kita tuh, aduh kalau orang yang punya asam urat jauh-jauh dari sayuran hijau, ternyata setelah ada penelitian yang terbaru justru kandungan protein yang ada pada hewani, daging merah, seafood, bahkan tadi ada jeroan, ini nih nggak cuma masalah kolesterol yang dihadapi, tapi asam urat juga jadi momok yang menakutkan ya dok ya. Dok, ada nggak sih gejala awalnya yang bisa kita rasakan? Kadang-kadang kan mungkin bukan orang yang cek setiap hari juga ya, tapi sudah terasa nggak sih gejala-gejala ringannya untuk orang yang asam uratnya tuh minimal sudah melewati batas atas sedikit saja. Nah ini kan yang paling susah nih, totonya udah parah baru ketahuan. Ada nggak sih dok? Sebenarnya malah justru awal-awal asam urat tinggi itu tidak bergejala, namanya asimptomatik hiperurisemia gitu. Jadi memang tidak bergejala. Kemudian jika kadarnya tetap tinggi itu, dan memang nggak ada kadar khususnya sih, harus cut off berapa akan jadi serangan asam urat yang sampai nyeri di kaki atau di tempat lain, sendi-sendi lain. Itu malahan nggak ada sama sekali, bahkan ada orang yang asam uratnya sudah level 10 pun masih belum ada serangan asam urat tuh bisa. Sama sekali. Tapi meningkatkan resiko ada serangan asam urat, seperti itu. Iya. Jadi bisa ada keterlambatan tahunya dong ya dok ya. Makanya memang perlu MCU secara medical check up ya, secara rutin gitu sebenarnya. Di atas usia 30 mungkin boleh mulai medical check up gitu. Tapi sebenarnya asam urat tinggi ini mulai di usia berapa orang bisa mengalami? Bisa usia muda pun 20 tahunan bisa terkena, betul. Apalagi yang ini ya, yang sering makan protein hewani dosis tinggi gitu loh kalau kita bilang ya. Contohnya nih kalau nge-gym kan biasanya protein minded. Nah, seperti itu bisa bikin asam urat gitu. Nah, asam uratnya tinggi maksudnya. Maksudnya mau sehat gitu ya. Bisa jadi kalau kebablasan dan tidak pada SOP yang tertentu gitu ya, ini bisa malah menyebabkan ada masalah kesehatan tadi pada asam urat ya. Tapi secara metabolisme tubuh, ini kan orang berbeda-beda nih dok. Ada yang mungkin kayaknya makan makanan yang sumber protein tinggi dengan mungkin yang akan menciptakan purin juga luar biasa, udah biasa tuh makan makanan yang jorok-jorok gitu ya, nggak kenapa-napa. Untuk yang clean eating malah kok tiba-tiba asam urat. Apa yang bisa menyebabkan kondisi ini bisa terjadi pada seseorang yang mungkin lifestyle-nya jauh lebih baik sebenarnya? Apakah secara metabolisme mengaruhi juga? Ya memang asam urat ini ada juga sih yang genetik gitu ya kalau kita bilang. Ada yang hidupnya makanannya sebenarnya udah bagus gitu ya. Konsumsi purinnya juga nggak tinggi, tapi memang ada genetik tertentu ya, misalnya nih biasa keturunan gitu kan,
ketika dia itu susah membuang asam urat. Asam urat kita kan nanti akan dibuang atau diekskresi oleh ginjal kita. Oke. Ya, ada yang memang pembuangan asam uratnya emang secara genetik itu sulit gitu. Jadi kalau misalnya asam urat tinggi kan ada dua ya, kalau nggak yang intake-nya kebanyakan, jadi produksi asam uratnya banyak, atau enggak pembuangannya sulit gitu. Jadi kadar di dalam darah tetap tinggi seperti itu. Nah, untuk orang-orang yang memang susah membuang asam urat, ya memang biasanya harus terapi gitu. Terapi terus-menerus seperti itu. Taunya dari mana nih dok? Apakah memang secara kadang-kadang orang tua kita aja sebenarnya mungkin dia sudah punya genetiknya baru kerasa di usia-usia tertentu. Berarti kan otomatis kita juga nggak tahu kondisi tubuh kita. Apakah ketika sudah ada riwayat pada keluarga kita bisa cek secepat-cepatnya? Iya, dianjurkan untuk cek gitu. Karena memang komplikasi asam urat itu lumayan juga loh gitu. Betul. Iya, dikirakan asam urat aja, ternyata enggak juga, asam urat tuh banyak komplikasinya. Oke, ini menarik, nanti kita bahas juga tentang komplikasi. Tapi sebelum masuk ke situ dok, ini berarti di awal-awal akan hampir tidak ada gejala. Betul. Tapi ketika mulai bergejala, apakah selalu ada nyeri yang tadi kita bilang, selalu nyeri di jempolnya itu loh dok? Ya. Apakah itu selalu muncul atau hampir juga mungkin ada sebagian orang yang hampir tidak ada tuh di bagian tersebut, tapi nyeri di bagian lain, tapi langsung berpikirnya oh ini saraf, ini apa gitu. Apakah ini mungkin saja terjadi? Ya, mungkin saja terjadi. Jadi memang sekitar 80-90%-an serangan asam urat tuh pertamanya terjadinya di jempol kaki gitu. Itu hampir selalu ya terjadi ya. Tapi bisa juga kan di bagian tumit gitu kan ya, di bagian heel itu bisa. Dan di beberapa tempat lain bisa, tapi paling sering di situ. Kenapa? Karena memang di sana kan paling jauh ya, kalau di jempol kaki itu paling jauh dari sirkulasi tubuh kita. Paling jauh dari jantung lah gitu. Jadi memang kondisinya dingin. Ketika kondisi dingin itu, yang tadi seperti yang tadi mitos atau fakta itu, kalau kondisi suhu dingin itu memang asam urat itu jadi tidak gampang larut, jadi lebih gampang mengendap gitu. Itu kenapa malam hari biasa terjadi serangannya. Kebanyakan malam hari. Ini ditandai dengan kalau misalnya nyeri gitu ya, apakah nyeri saja atau ditandai juga suatu hal yang bisa diraba atau bisa dilihat, misalnya ada kemerahan atau ada benjolan? Betul, biasanya akan terasa panas, terus kemudian bengkak dan berasanya ya sakit gitu. Untuk yang baru-baru mungkin ya seperti bengkak seperti itu aja, tapi yang udah terbentuk tofus, kalau kita bilang tofus itu dia kayak benjolan yang di sendi itu, dan memang kayak lama-lama permanen menyebabkan kerusakan sendi gitu. Jadi memang nggak main-main juga gitu kan. Jadi secara estetik jelek gitu kan. Dan kemudian juga secara fungsi juga nanti jadinya kayak ya susah gitu kan. Jadi akan mengganggu juga kualitas hidup seseorang ya dok ya. Oke, jadi di awal-awal mungkin nggak kelihatan, mulai nyeri-nyeri saja sedikit, tapi lama-lama bisa bahkan ada benjolan permanen. Ini nyerinya bisa ada bedanya nggak sih dengan nyeri sendi yang lain dok? Untuk yang asam urat ini? Biasanya sih kalau nyeri sendi yang memang banyak, salah satu memang gout ini atau asam urat ini kan hanya salah satu dari sekian banyak radang sendi gitu. Kalau bilang. Ada yang kita tahu rheumatoid arthritis gitu kan, yang kita bilang rematik biasanya. Itu nyeri sendinya itu biasanya kayak simetris gitu kan. Nah kalau untuk asam urat biasanya sih fokus di satu sendi itu sih, dan nggak simetris gitu. Biasa satu sendi atau mungkin pada yang berikutnya bisa muncul juga, cuman ya nggak berpasangan lah kalau kita bilang ya. Selalu muncul berpasangan. Ya gitu, bisa aja misalnya di sini, bisa aja sih di tangan, terus udah gitu di jempol kaki, kemudian bisa juga di yang heels tadi itu juga bisa seperti itu. Jadi bukan yang nyeri-nyeri sendi yang di sini semua tuh enggak gitu, tapi lebih ke satu gitu. Satu titik itu gitu ya? Satu titik gitu, atau beberapa, tapi ya nggak yang serame kalau rheumatoid arthritis gitu ya. Tapi kalau dari intensitas nyerinya ini hilang timbul atau memang selalu nyeri atau ketika itu digerakkan saja? Kalau untuk nyeri sendinya itu memang akan, kalau pas serangan ya akan sakit terus gitu. Kalau dengan obat ya dia bisa membaik cepat, tapi kalau misalkan dibiarkan sendiri ya nanti lama-lama reda gitu kan. Kita punya proses tubuh untuk membersihkan itu, cuman lama, mungkin sekitar seminggu 2 minggu lebih gitu. Jadi walaupun tidak digerakkan atau tidak, mungkin kalau yang di tapak kaki hanya ketika dia berjalan dia sakit, ini nggak juga ya dok ya? Nyeri sih, tetap nyeri ya, apalagi walaupun kalau dipakai tidak berjalan ya. Iya. Jadi istilahnya memang ini jadi ciri khas dan karakteristik dari nyeri yang memang disebabkan oleh asam urat. Jadi soalnya radang sendi itu banyak sekali ya dok ya.
Jadi kita paling tidak untuk bisa memahami kondisi kita seperti apa, ini hal yang paling sederhana saja dulu dilakukan, tapi tetap harus berkonsultasi nantinya ya dok ya. Nanti kita lanjut lagi, tapi usai jeda. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang asam urat dan bahayanya ketika kadarnya terlalu tinggi pada tubuh seseorang. Nah, untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya isu ini, atau mungkin ada keluarga yang sedang struggle dengan asam uratnya, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang-sehati.itv untuk berkonsultasi langsung dengan dokter kita hari ini, yaitu Dr. Diana Lilim, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Bekasi. Oke, dok. Tadi dokter bilang bahwa area kaki itu bisa jadi satu bagian yang paling favorit asam urat menyerang gitu ya. Karena areanya termasuk jauh nih dari bagian atas yang cukup hangat dan panas gitu ya. Jadi dingin gitu. Ketika kondisinya memang sedang nyeri, apakah direndam air hangat atau mungkin dikompres air hangat, ini akan jadi satu solusi sederhana paling tidak meredakan rasa nyerinya atau gimana dok? Ya, oke. Untuk kompres hangat ya mungkin akan membantu gitu ya, nggak apa-apa sih. Cuman kalau untuk terapi yang supaya benar-benar ngurangi nyeri, tetap minum obat minum ya. Yes. Betul. Obat minum itu ada anti nyeri gitu ya. Anti nyeri itu golongan NSAID gitu ya. Jadi ya banyak mungkin kayak celecoxib, etoricoxib, asam mefenamat gitu. Atau ibuprofen itu bisa gitu. Kemudian juga ada steroid gitu ya, seperti metilprednisolon dan lain sebagainya. Kemudian juga kan kalau dulu tuh kan dibilang kalau pas serangan nggak boleh minum allopurinol justru gitu kan. Tapi justru di penelitian terakhir nggak apa-apa tuh diminum aja gitu. Justru ketika serangan ya? Betul, nggak apa-apa. Jadi untuk supaya kan memang minum allopurinol tuh ya bisa sih nyerinya malah akan sedikit lebih parah, tapi kita punya obat-obat supaya mencegah hal itu terjadi. Nah, seperti yang tadi itu obat anti nyeri, kemudian ada colchicine juga, itu kan terkenal banget tuh kalau pas asam urat gitu, minum colchicine gitu. Nah, itu akan sangat membantu gitu. Dan sekarang yang untuk yang terbaru, pedoman terbaru pun untuk minum colchicine itu bahkan bisa jangka panjang sampai 3 bulan gitu. 3 bulan, 6 bulan gitu. Untuk mencegah supaya serangan asam urat itu tidak berulang gitu. Sembari minum misalkan terapi penurun asam urat kan seperti allopurinol, febuxostat seperti itu. Tetap jadi diminum berbarengan gitu. Ini juga nih, kalau kita tahu asam urat kita tuh tinggi gitu ya, biasanya kan akan ada obat minum yang hampir tiap hari diminum seharusnya. Tapi baru diminum justru ketika nyerinya datang. Ini gimana dok? Nah, justru itu ya memang harus kita edukasi sih. Tugasnya dokter untuk mengedukasi lebih sering gitu. Bahwa obat penurun asam urat seperti allopurinol atau febuxostat kalau sudah ada gangguan ginjal gitu ya, itu memang harusnya diminum setiap hari secara rutin gitu dengan pemantauan kadar asam urat gitu. Jadi kalau misalkan nggak diminum setiap hari ya tentu saja nanti asam uratnya kadarnya naik lagi terus nanti serangan lagi seperti itu. Dan otomatis akan dosisnya tinggi lagi gitu ya? Iya. Naik gitu. lagi ya? Betul, kita pantau harusnya nanti apakah nanti akan diturunkan atau dinaikkan dosisnya nanti kan berdasarkan hasil laboratorinya. Jadi memang ini kalau dibilang harus disiplin obat nggak sih dok? Betul. Dan harus minum obatnya sampai kapan? Minum obatnya sih sebenarnya gini, kalau memang udah pernah serangan asam urat apalagi berulang-ulang ya sering gitu kan, itu minum obatnya terus-terusan sebenarnya. Iya. Nanti kita lihat misalkan memang udah stabil nih, udah kadarnya bagus ya nanti mungkin akan kita kurangin dosisnya. Mungkin nggak usah tiap hari tapi tetap di-maintain, tetap minum gitu. Misalnya seminggu berapa kali aja bisa seperti itu. Tapi pada awal memang harus konsisten setiap hari gitu agar mencegah nggak berulang. Jadi memang diminum setiap hari agar tidak meminimalisir ada serangan. Karena kalau sudah serangan ya otomatis kan harus bergantung juga pada anti nyeri. Kalau nggak bisa beraktivitas ya dok ya. Iya. Nah, ini kalau ketika sedang serangan terjadi nih dok, ini posisinya akan berapa lama dia akan walaupun dengan minum obat ya? Apakah instan langsung sembuh atau mungkin butuh waktu juga? Kalau untuk setelah kita minum obat biasanya dalam hitungan hari sih ya, dalam sehari 2 hari mungkin udah lumayan reda gitu. Lumayan reda ya. Tapi kalau nggak diobatin ya bisa seminggu 2 minggu gitu kalau kita bilang. Jadi ya memang jadi yang perlu rutin diminum kan memang yang si penurun asam uratnya gitu. Itu beda kategori ya. Jadi penurun asam urat sama
satunya lagi ya obat anti nyeri atau anti radang gitu. Nah, justru obat anti radang tuh diminum saat ada serangan gitu. Tapi ya tetap minum bersamaan seharusnya gitu. Jadi memang kalau bisa jangan sampai ada serangan tadi. Iya gitu. Dok, ini kalau kita lihat, ayo udahlah paling nyeri-nyeri aja gitu ya. Ketika ada serangan juga nggak apa-apa saya minum. Cuma nyeri, saya bisa minum anti nyeri, anti inflamasi nanti juga beres. Tapi apakah hanya sendi dok dan rasa nyeri yang bisa disebabkan atau bisa jadi masalah ketika asam urat tinggi? Atau justru ada banyak sekali komplikasi yang menanti? Banyak, betul. Nah, Komplikasinya itu bukan cuma sendi gitu, tapi sampai ke level ginjal terutama. Ya, dia bisa menyebabkan batu ginjal. Batu ginjal itu juga lama-lama kalau misalnya nih nyangkut di saluran dan menyumbat ya, akibatnya bisa lama-lama gagal ginjal gitu kalau kita bilang. Bisa. Dan secara langsung pun juga tanpa terbentuk batu pun bisa merusak ginjal juga. Ginjalnya. Betul. Kemudian penelitian baru-baru ini juga berhubungan juga loh dengan jantung gitu. Jadi bisa menyebabkan serangan jantung juga dalam ini ya, maksudnya kalau nggak teratur, tidak terkontrol dengan baik itu kadar asam urat seperti itu. Jadi memang harus kita kontrol dengan baik nih gitu asam urat kita, betul seperti itu. Ini berarti kalau kontrol dengan baik berarti kan kalau kita sudah pernah asam urat tinggi, kita pengecekannya juga harus rutin dong dok. Betul. Pengecekan yang seperti apa yang tepat? Karena kan mungkin banyak juga asam urat, pengecekan asam urat yang instan, itu akurasinya seberapa besar dok? Kalau untuk ini sih disarankan cek laboratorium yang dari darah vena ya, bukan dari darah kapiler gitu. Darah vena tuh yang dari sini. Jadi itu lebih akurat, jelas. Kemudian untuk kapan harus diperiksa, setiap kapan gitu ya. Kalau misalnya memang habis serangan ya, kita kan perlu pantau apakah udah turun tuh kadar asam uratnya. Mungkin sebulan sekali gitu. Tapi kalau misalnya udah terkontrol ya mungkin udah bagus nih normal ya 3 bulan sekali, bahkan sampai 6 bulan sekali gitu. Ya intinya sih berkala gitu ya. Jangan nanti udah normal tiba-tiba stop sama sekali nggak dipantau, apalagi nggak minum obat. Nah itu yang bahaya gitu. Itu yang memang malah jadi momok menakutkan. Betul, ya, bisa kemana-mana komplikasinya ya dok ya. Betul. Ini akan berkaitan juga tidak dengan kondisi-kondisi orang yang lain, misalnya ada hipertensinya, ada diabetesnya. Ini akan menyebabkan seseorang lebih resiko dengan si asam urat atau memperburuk kondisinya. Orang yang punya hipertensi dan asam urat ya pasti akan lebih bermasalah gitu. Gimana dok? Ya memang ada hubungannya sih, setelah diteliti baru-baru ini memang banyak. Jadi ke diabetes juga iya gitu ya kan, karena memang salah satu pemicu asam urat kan konsumsi gula yang tinggi. Jadi menyebabkan diabetes iya, asam urat juga iya gitu. Kemudian diabetes sendiri kan menyebabkan kerusakan ginjal. Nah itu apalagi kalau misalnya ginjalnya sudah tidak baik, ekskresi asam urat atau pembuangan asam urat di ginjal kan sudah berkurang gitu. Jadi memang ya saling apa ya, seperti lingkaran lah gitu. Jadi seperti rantai saja ya, terus saling memengaruhi dan juga melengkapi satu sama lain, tapi dalam negatif ini ya, negatif kondisi gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang si asam urat sendiri, ketika kita dalam kondisi yang normal, bukan normal sih, sebenarnya terkontrol, ini si faktor eksternal yang kita intake itu juga harus dibatasi nggak? Kadang-kadang mungkin ya udah saya udah minum obat kan, jadi boleh dong makan makanan yang mungkin purin tinggi atau gimana? Kalau untuk purin tinggi ya oke, kalau sesekali mau makan ya nggak apa-apa, cuman jangan sering-sering gitu, misalnya sebulan sekali gitu. Atau misalkan kalau pas ada perayaan kan ya susah juga ya kalau nggak makan gitu kan, ya oke gitu, tapi ya dibatasin gitu, nggak artinya setiap hari dimakan gitu. Mungkin frekuensinya dikurangin seperti itu. Kemudian juga apa ya, sama, jadi konsumsi gula yang tinggi dikurangin, kemudian itu yang tadi jeroan sama seafood itu juga dikurangin. Nah ini kalau misalkan orang yang memang punya asam urat tinggi kadang-kadang suka ngambil keputusan sendiri ya dok ya. Kalau lagi makan yang banyak, wah ini saya lagi habis makan yang tinggi purin banyak nih, saya minum aja obatnya 2. Ini benar atau enggak? Sebenarnya sih konsepnya obat asam urat itu bukan diminum saat kita butuh aja, ya setiap hari seharusnya. Jadi nggak benar ketika kita habis makan merasa habis bawa makanan yang banyak purin terus kita minum jadi 2, enggak ya dok ya? Enggak. Sama sih konsepnya kayak misalnya obat kolesterol gitu kan. Kadang kalau misalnya makan banyak lemak langsung minum gitu. Ya sebenarnya sih harusnya rutin diminum setiap hari gitu. Dan apa yang terjadi ketika kita ambil keputusan sendiri, ya udah ambil 2 dosis deh karena kita lagi mungkin lagi banyak nih makan yang punya masalah. Akan ada masalah nggak?
Sebenarnya sih kalau dosis allopurinol tuh maksimal 800 mg per hari ya. Jadi ya cuman mungkin lebih ke lebih sering serangan aja sih. Kalau misalnya kan kayak sewaktu terus asam uratnya tiba-tiba rendah terus tiba-tiba tinggi. Jadi kalau tubuh tuh nggak bisa langsung tiba-tiba kadar rendah tiba-tiba kadar tinggi, nggak bisa gitu. Malah nanti dalam beberapa hal bisa aja malah memicu asam urat juga kalau misalnya terlalu rendah cepat seperti itu. Justru jadi masalah lagi gitu ya. Jadi betul. Jangan pernah ambil keputusan sendiri tanpa pantauan dan arahan dokter gitu ya. Better berkonsultasi karena ini akan jadi masalah lain ketika Anda tanpa ada pantauan dokter mengambil keputusan sendiri, bahkan apalagi itu memasukkan ya istilahnya zat kimia lah ya ke dalam tubuh. Oke, nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang asam urat. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv untuk berkonsultasi langsung dengan dokter kami di studio. Ada Dokter Diana Lilim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Bekasi. Oke, dok, kalau kita bicara tentang asam urat itu berkaitan dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi ada nggak sih makanan-makanan yang memang diperuntukkan untuk paling tidak menyeimbangkan atau paling tidak membuat seseorang yang asam uratnya tinggi itu jadi lebih rendah? Banyak kan orang berpikir saya nggak mau nih pakai obat-obatan, saya maunya pakai yang alami. Minum ini, makan itu, asam uratnya jadi turun. Ini apakah benar atau justru memperburuk kondisi kita tanpa bisa ditangani dengan cepat? Ya, kalau untuk asam urat tinggi sendiri ada PR yang harus penting untuk dilakukan, yaitu minum air putih yang cukup. Betul. Bahkan bisa sampai 2-3 liter sehari gitu. Betul gitu. Jadi justru kalau misalnya sering kurang minum air putih, kemudian apalagi nahan kencing gitu kan. Nah, itu bisa bentuk, kalau kita bilang ya, asam uratnya mengendap bentuk pasir kristal, akhirnya batu gitu. Ya, dan ya memang jadi larutnya susah sih asam uratnya itu. Kalau misalnya susah larut kan akhirnya jadi ngendap ya. Nah, itulah yang akhirnya bikin jadi serangan asam urat itu gitu. Kemudian kalau untuk makanan ya, kalau untuk makanan mungkin seperti buah-buah beri-beri itu bagus gitu ya, semua beri lah ya gitu. Kemudian juga ya sebenarnya sayuran hijau malah justru sekarang disarankan gitu. Justru disarankan sekarang. Tahu tempe nggak masalah gitu. Jadi justru yang saya bilang protein hewani itu justru kalau protein nabati justru nggak terlalu fine aja ya dok. Fine aja. Pas di penelitian ternyata oke nih. Terutama kan negara-negara Asia Timur kan, mereka kan pemakan tahu yang banyak ya, terutama ya kedelai. Mereka banyak sekali produk kedelai. Ternyata tidak menyebabkan kenaikan asam urat yang signifikan dan serangan asam urat yang signifikan. Justru yang protein hewani inilah yang bikin purinnya banyak, akhirnya berujung asam uratnya juga tinggi seperti itu. Itu baru dari sisi makanan nih. Lifestyle itu kan macam-macam ya. Tidur. Kalau kita kan sering banget nih dok, aduh kerjaan tuh banyak banget sampai waktu tidur kita tuh jadi sedikit gitu. Orang yang sulit masuk ke fase tidurnya dengan baik, dengan kuantitas dan kualitas yang memang harusnya standarnya demikian rupa gitu ya. Ini akan juga menyebabkan nggak sih metabolisme terganggu, terus pemecahan asam urat juga terganggu dan akhirnya berujung pada asam urat tinggi. Betul, harus tidur teratur juga dan emang kalau misalnya ini ya jangan begadang gitu. Kalau memang tubuhnya memang terbiasa tidak bergadang ya jangan bergadang gitu kan. Ya memang kan ada orang yang kerja shift malam ya, itu gimana gitu kan. Tapi memang kalau misalnya bisa ya waktu tidur harus cukup dan berkualitas juga. Itu penting ya, kuantitas dan kualitas harus dipikirkan ya. Karena kalau enggak ini juga akan mengganggu sel tubuh kita ya dok kalau tidur kita kurang. Betul. Kemudian juga penurunan berat badan tuh juga penting gitu ya kan. Tadi kan memang obesitas nggak selalu cuma yang obesitas, cuman obesitas meningkatkan resiko sekali gitu untuk serangan asam urat itu terjadi gitu, dan penyakit-penyakit lainnya, diabetes, hipertensi, jantung, stroke gitu kan, semuanya ya karena obesitas, lagi-lagi karena makanan juga ya gitu, harus kita kendalikan. Menurunkan berat badan itu nggak boleh langsung tiba-tiba
belum pernah olahraga tiba-tiba langsung intens. Gimana tuh dok? Gitu, Akhir-akhir ini banyak sekali yang tiba-tiba olahraga. Apakah akan berpengaruh juga? Berpengaruh, malahan nanti secara ini malah sedikit akan meningkatkan asam urat, serangan asam urat bisa gitu. Jadi emang olahraga tuh harus diatur sesuai dengan kebutuhan tubuh kita gitu ya. Jadi nggak langsung belum pernah olahraga tiba-tiba langsung 3 jam straight gitu kan. Jangan gitu. Jadi memang bertahap gitu. Nanti setelah tubuhnya biasa baru nanti tingkatkan intensitas dan waktu durasinya seperti itu. Apa sih yang menyebabkan akhirnya orang yang olahraga tiba-tiba terus asam uratnya malah jadi naik? Kenapa tuh dok? Karena memang kan kalau kita tiba-tiba olahraga gitu kan banyak sel-sel yang akhirnya ini kan sel-selnya mati gitu akibat kelelahan dan lain-lain. Kemudian juga ada peningkatan asam laktat lah dalam otot-otot kita. Lingkungan yang asam itu gampang sekali untuk bikin endapan asam urat, kemudian juga sel-sel yang terpecah itu kan selnya rusak dong kalau kita pakai kan. Betul. Jadi sel-sel yang rusak itu kan sel kan isinya protein banyaknya. Ketika dia mati, dirilis, akhirnya di dalam darah kita jadi banyak sekali purin dan akhirnya ya itu lagi asam urat lagi naik seperti itu. Jadi memang harus bertahap sesuai kemampuan tubuh kita gitu. Tapi ketika sedang asam urat tinggi gitu ya, apakah boleh olahraga? Tetap nggak masalah sih kalau olahraga ringan nggak masalah gitu. Disesuaikan dengan kemampuan. Misalkan nyeri di bagian situ ya jangan diterus-terusin di bagian situ. Jalan gitu ya, misalnya atau lari ini akan menyebabkan nyerinya tambah parah gitu ya dok ya. Oke, jadi memang harus diperhatikan tidurnya, perhatikan makannya, lalu juga istirahat. Istirahat nih nggak cuma masalah tidur aja soalnya, karena kan si tubuh yang stres ini juga akan menyebabkan kondisinya berantakan gitu, error lah ya. Jadi memang harus dipikirkan juga masalah ini plus si olahraga tadi ya dok ya. Oke, nah dok kalau kita bicara tentang lifestyle sudah diubah, kalau tidak ada perubahan yang cukup signifikan akhirnya harus masuk ke terapi dan juga pengobatan. Jenis pengobatan yang dilakukan untuk orang yang punya asam urat tinggi itu apa aja sih dok? Kalau untuk terapi asam urat ya obat berarti ya, memang ada penurun asam urat satu, kemudian satunya lagi itu untuk anti inflamasi atau anti radang atau pereda rasa nyeri ya, dua itu sih terutama. Intinya kalau yang obat menurunkan asam urat tuh wajib diminum terus menerus setiap hari. Kalau untuk yang radang, kalau misalkan sudah nanti radangnya berkurang ya sudah gitu, itu bisa di stop dan sewaktu-waktu aja kalau perlu. Nah satu lagi colchicine, nah itu tuh memang kalau dari yang terbaru, yang guideline terbaru memang kalau itu memang dipadukan dengan allopurinol untuk diminum tiap hari rutin kurang lebih selama sampai 3 bulan sampai 6 bulan gitu. Itu yang terbaru gitu. Jadi kadang-kadang kan memang kalau yang lama gitu kan, oh ya udah si allopurinolnya aja yang dilanjut, colchicine-nya kalau udah nyerinya berkurang stop. Tapi enggak, itu justru karena kita asam urat itu tetap masih bisa serangan gitu. Misalnya udah serangan asam urat, kira-kira ya kurang lebih beberapa bulan lagi bisa serangan lagi. Makanya kita padukan dengan colchicine supaya mengurangi nyeri mengurangi serangan asam urat itu lagi gitu, seperti itu. Jadi memang harus benar-benar kombinasi dan formulanya nih diperhatikan baik-baik ya. Kalau enggak nanti jadinya masalahnya mungkin udah minum obat kok masih sakit, jadi nggak usah minum obat, ini malah jadi tambah parah gitu ya. Betul. Nah kemudian ada lagi orang seringnya tuh kayak langsung minum steroid gitu kan, tapi nggak dikonsulkan nih ke dokter gitu kan. Nah ternyata kalau steroid itu misalnya kalau misalnya kita minum steroid setiap kali serangan asam urat ya itu nggak menyelesaikan masalah dong, tetap kan kadar asam uratnya tinggi, akan tetap beresiko berulang lagi seperti itu. Betul. Jadi kalau memang harus mengonsumsi steroid karena kondisi kesehatan tertentu harus dari pantauan dokter ya dok. Betul, iya. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram. Saya bacakan ya dok ya, dari @indira. Pertanyaannya, dok, ibu saya punya asam urat tinggi. Selama ini hanya minum pereda nyeri saja. Kemarin ke dokter diperiksa ternyata ada gangguan pada ginjal. Wah. Apakah ini disebabkan asam urat tinggi atau kerusakan ginjal yang membuat asam uratnya tinggi? Nah ini kayak telur sama ayam nih ya, mana duluan? Apakah karena asam urat ginjalnya jadi bermasalah atau ginjal bermasalah jadi asam urat tinggi? Gimana dok? Sebenarnya sih bisa dua-duanya. Wah. Kita harus tahu dulu sebelumnya riwayatnya gimana nih, apakah pemeriksaan kreatinin sebelumnya itu emang emang kreatininnya sudah tinggi gitu. Harus kita tahu karena memang untuk membedakan yang mana duluan harus ada pemeriksaan sebelumnya sih gitu.
Kemudian memang dari misalnya gangguan ginjal itu karena kan kalau gangguan ginjal kan fungsi ekskresi atau fungsi kan sebenarnya kan kalau ginjal itu kan dalam tubuh kita kan memang tugasnya kan bersih-bersih ya gitu. Jadi darah kita yang banyak berliter-liter itu akan disaring, apa yang perlu diambil yang nggak perlu dibuang. Nah fungsi pembuangannya itu tuh kalau ginjalnya sudah ada gangguan ya agak sulit gitu untuk membuang asam urat. Jadi asam uratnya memang bisa tinggi gitu. Sebaliknya kalau misalkan awalnya ginjalnya normal, asam uratnya nih memang tinggi tapi nggak pernah minum obat penurun asam urat sehingga akhirnya tinggi terus, ya bisa juga akhirnya menyebabkan kerusakan ginjal. Jadi bisa jadi ini bisa arah saling memengaruhi dan siapa yang menyebabkan siapa tuh nggak bisa ada yang tahu ya. Ini tergantung diri kita lifestyle seperti apa, mana dulu yang diserang gitu ya dok ya. Iya betul. Wow. Dan kalau sampai posisinya sudah ada kerusakan ginjal, ini kan ginjal nggak bisa memperbaiki diri dengan sempurna lagi begitu kan? Fungsinya akan terus turun dan bahkan bisa sampai ke gagal ginjal. Betul, jadi memang kalau misalkan sudah ada gangguan ginjal, pertama kan akan kita cek dulu tuh, biasa kan ada EGFR atau ELFG gitu kan, glomerulus filtration rate. Nanti kita lihat stage berapakah si ginjal tersebut gitu, ada dari 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kemudian untuk terapi asam uratnya sendiri pun nanti akan disesuaikan dengan udah stage atau tingkat berapa gitu. Jadi kalau misalkan yang awal masih bisa pakai allopurinol, atau kalau udah stage 4 atau 5 gitu kita mulai turunkan dosis allopurinol, atau ada obat pilihan lain febuxostat gitu. Itu nama generiknya ya. Febuxostat itu bisa diberikan pada orang yang gangguan ginjal seperti itu. Menurunkan asam urat juga. Memang harus laten ya dok ya, mau nggak mau harus dijalani dan disiplin obat. Kalau nggak nanti ya makin parah, ada gangguan-gangguan pada organ lain yang akan lebih jadi momok yang menakutkan ya untuk seseorang. Nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang asam urat, dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021 2903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Diana Lilim SPPD, spesialis penyakit dalam dari Eka Hospital Bekasi. Oke dok, kalau kita bicara tentang asam urat, ada sebagian orang kayak sampai ada benjolan, terus di dalamnya tuh kayak ada warna putih gitu ya dok ya. Ini tuh apa sih dok sebenarnya? Apakah si kristal tadi yang menumpuk saking banyaknya bisa menyebabkan sampai bisa teraba dan terlihat demikian rupa? Betul, itu namanya tofus. Oh itu yang disebut tofus. Betul. Jadi ya memang kalau ada orang yang operasi dikeluarin ya warnanya putih-putih gitu. Oke. Ini sampai harus ada tindakan operasi begitu ya dok ya? Ya ada sih, cuman nggak semuanya juga sih. Kadang-kadang ada yang ya udah biarin aja, ada juga yang seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak dioperasi, apakah itu bisa hilang begitu saja? Enggak, udah numpuk gitu ya nggak bisa hilang. Harus operasi kan? Kalau mau ngeluarin sih. Sebenarnya sih awalnya nggak gede kayak gitu. Awalnya kayak semacam kristal kayak kurus-kurus gitu ya. Kristalnya tajam dan akhirnya nusuk-nusuk itu yang bikin sakit gitu. Ya, kristalnya tuh ada khasnya gitu, dia sekitar 20-30 mm kalau nggak salah ya. Terus kemudian dia tuh warnanya kuning, kalau dilihat seperti itu nanti warnanya berubah jadi biru gitu. Jadi itu sebenarnya paling tepatnya ya untuk mendiagnosis itu kan harusnya kan kalau di cairan sendinya diambil gitu. Jadi kayak diambil kayak pakai jarum suntik diambil terus kemudian diperiksakan di bawah mikroskop. Kalau kristal itu nggak akan kelihatan secara mata tapi secara mikroskop baru kelihatan gitu. Oke, walaupun tadinya seperti kalau diraba nggak ada apa-apa gitu ya. Gitu. Tapi bisa jadi ketika nyeri di situ dan diambil cairannya bisa terlihat di mikroskop ada kristal-kristal gitu ya tadi dok. Dan ini pasti nyeri lah. Namanya kristal kan tajam gitu ya sifatnya. Dan kalau sumpah emang menakutkan ya, sampai jadi tofus gitu. Ini kan berarti udah nggak bisa dengan sendirinya istilahnya terekstraksi lagi atau mungkin larut lagi. Berarti dia sudah menumpuk di luar jaringan sendi. Bisa dilarutkan tapi mungkin akan sangat lama gitu. Minum obat asam uratnya harus lama banget gitu. Dan ini kalau misalnya sifatnya dibuang, bolong dong dok atau gimana? Oh enggak, nanti pasti di ini lagi sih bisa jahit lagi. Ya cuman ngeluarin itunya aja sih. Cuman itu lebih ke dokter bedah gitu. Betul. Berarti ketika sudah ada tofus di area sendinya, ini akan ada ketidakmampuan atau mungkin ada keterbatasan gerak
yang bisa terjadi. Deformitas sendi. Jadi ibaratnya tuh jadi ya kalau mau apa-apa jadi susah bergerak gitu kan. Terus secara estetik kurang bagus dan ya akan begitu gitu. Pernah ketemu pasien yang memang banyak banget gitu. Jadi di sini ada, di kaki juga ada kayak tofus asam urat gitu yang gelendung-gelendung besar sekali gitu. Iya. Dan ini bisa terjadi Bisa. pada siapapun ya dok ya? Betul, kalau tidak dikontrol asam Iya, uratnya. kalau tidak dikontrol. Nah kalau asam urat terjadi apalagi di usianya lansia akan lebih buruk nggak sih kondisinya dok? Lebih ke ini sih, kan memang mungkin untuk tahan nyerinya juga kurang gitu. Ya iya sih, dan apalagi kalau wanita gitu kan udah masuk usia menopause ya memang akan lebih sering, dan untuk gejalanya ya jadi kan kita jadi sebenarnya kayak lebih kayak kasihan aja gitu kan, jadi menderita nyeri seperti itu gitu. Betul, apalagi di usia senja ya. Betul. Emang nyerinya juga mungkin lebih rendah gitu kan, jadinya Iya. akan terasa lebih tidak nyaman. Betul, dan biasanya tuh kalau udah ada seperti itu kita harus cari lagi yang lain, bukan cuma perkara asam urat, cek gulanya, cek kolesterolnya, cek jantungnya gitu. Jangan-jangan ada sesuatu gitu, ada diabetes juga atau apa gitu. Soalnya asam urat tuh biasanya nggak berdiri sendiri tuh, jadi kalau apalagi kalau udah usia gitu kan, nanti ada komorbid yang lainnya gitu. Mungkin kalau untuk usia muda oke lah, mungkin masih paling asam urat aja gitu kan. Tapi kalau udah makin usia tuh kita harus makin gencar nyari yang lainnya gitu. Jangan-jangan ada masalah lainnya selain asam urat. Jadi benar-benar akhirnya jadi berkesinambungan, nggak cuma asam urat, bisa ada hipertensinya, diabetesnya, bahkan kondisi-kondisi yang lain gitu ya. Ini jadi masalah besar ya dok ya. Nah apa dok yang bisa dilakukan mumpung kita masih muda agar tidak terkena kondisi yang demikian gitu ya. Mungkin dari pertama berat badan yang ideal ini jadi satu hal yang jadi kuncian juga nggak dok? Betul, itu harus berat badan ideal. Kemudian stay hydrated, jadi minum air putih itu harus Penting yang ya? cukup. Iya, jangan kan memang dengan tuntutan pekerjaan kadang kita lupa minum air putih, kadang suka tahan kencing gitu. Nah. Iya gitu, apalagi misalkan kalau kita tahan kencing itu kan ibaratnya aliran kencing di saluran kemih kita tuh stagnan ya gitu. Jadi ya gampang aja kebentuk mengendap lah asam uratnya, gampang sekali gitu. Apalagi emang udah ada kecenderungan makan purin tinggi, terus asam uratnya tinggi, wah bisa jadi. Justru banyakan di Indonesia itu batu ginjal kan ada banyak ya, banyak kan karena asam urat gitu. Kan banyak ada batu kalsium, ada batu yang lain gitu. Tapi di Indonesia tuh banyak asam urat. Betul. Karena asam urat jadi ada batu ginjalnya. Betul. Dan kalau sampai ke area yang salurannya ini malah bisa jadi masalah lain lagi ya dok ya? Betul. Oke. Penyebab gagal ginjal kan memang dua besarnya kan memang ini ya, hipertensi sama diabetes ya. Setelah itu ada sih asam urat, ada sepersekian memang menyebabkan. Dan ini kondisinya akan bisa jadi berulang, si batu ginjalnya istilahnya tumbuh lagi atau terbentuknya karena asam urat atau hipertensinya tidak ditangani begitu? Betul gitu, kalau kadar asam urat kita tidak jaga, contohnya nih kalau misalnya udah asam uratnya yang sampai sering banget serangan gitu, itu kadarnya kan sebenarnya kan kalau himbauannya di bawah 6 ya, target asam urat kita. Tapi kalau yang sudah sering berulang-ulang, apalagi ada kayak batu ginjal berulang, itu targetnya di bawah 5 bahkan kadar asam uratnya. Ya, tapi juga jangan sampai rendah banget, kalau di bawah 3 itu malah kan kita bilang kan asam urat tuh punya faktor protektif kan, antioksidan juga, jangan sampai terlalu rendah juga gitu. Ini nih, ini perlu banget untuk kita ketahui, paling tidak untuk menjaga kesehatan kita dan juga orang-orang yang kita sayangi ya dok ya. Jadi jangan sampai lalai dan abai. Oke, thank you dok sudah berbagi informasi, berbagi banyak wawasan terbaru untuk kita, paling tidak untuk bisa menjaga diri kita dari penyakit-penyakit yang menakutkan. Thank you, tetap jaga kesehatan biar terus bisa kebincang saat ya dok ya. Oke pemirsa, gimana? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua, semoga berguna untuk Anda. Dan jangan lupa mengunduh The i+3W Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Sedika pamit undur diri, sampai jumpa.